Video ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jemaah subuh mubarakah Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hangatnya selimut tidak mengalahkan iman kita untuk tetap memenuhi seruan Allah subuh berjamaah, dilengkapi pula dengan subuh mubarakah majlis ilmu. Semoga dengan istiqomahnya kita menegakkan seruan Allah, Allah angkat derajat kita, Allah ringankan masalah hidup kita, Allah ampunkan segala dosa kita. Dan bagi saudara-saudara kita, keluarga kita yang lagi sakit, semoga Allah sembuhkan dan angkat seluruh penyakitnya. Amin, amin, Allahumma amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hadis arba'in. Pada sesi kali ini memasuki hadis yang ke-40. Al-hadithul arba'un an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kum fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masaa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Hadis yang ke-40 dari kitab hadis arba'in Imam Nawawi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata dia, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi, pundakku. Lalu berkata Rasulullah, faqal kum fid dunya ka'annaka gharibun. Jadi Rasulullah
dipegangnya pundak Ibnu Umar, seraya Rasulullah berkata, kata Rasulullah, kum fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Gharibun. Gharibun itu orang asing, pendatang. Aw abirus sabil, kata Rasulullah. Atau seperti pengembara, musafir. Lalu wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, Ibnu Umar melanjutkan perkataan Rasulullah itu, dilanjutkan oleh Ibnu Umar, idza amsayta fala tantazidis sabah. Apabila engkau berada di sore hari, jangan engkau menunggu datangnya esok hari. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Begitu juga ketika engkau berada di masa subuh pagi, jangan engkau tunggu datangnya sore. Wa khudh min sihatika, dan gunakanlah, ambillah min sihatika, masa sehatmu, limautika, untuk persiapan masa sakitmu, wa min hayatika limautika, dan gunakan pula masa hidup kalian untuk masa kematian. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab hadis Bukhari, nomor hadis 6416. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Kandungan hadis ini, kata kuncinya adalah bahas sikap wak terhadap dunia. Rasulullah mengajarkan kalau duit dia te dunia ko seperti gharibun. Gharibun itu orang asing. Orang asing itu banyak ibu dan bapak. Orang asing itu nyo pamalu, panakui. Orang asing itu inyo takut kalau nyo melanggar aturan-aturan lah berlaku di situ sebelum nyo datang. Orang asing tu nyo ndak berkumpul-kumpul bana yo kelompok-kelompok yang ndak jelas di tampaknya yang baru. Nyo khawatir. Itu pelaku karakter orang asing. Dia fokus, orang asing itu fokus apa tujuannya. Dia tidak banyak punya waktu untuk berkumpul melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan tujuannya datang. Itu orang asing. Au abirus sabil. Kata Rasulullah juga seperti karakter perilaku musafir pengembara. Pengembara juga begitu, dia fokus tujuannya. Karena
dunia ini bukan tempat kita bermukim, tapi adalah tempat mampir. Bagi yang punya prinsip bahwa dunia ini adalah tempat menetapnya, bermukim, maka siap-siap kecewa di akhirat. Orang yang kecewa di akhirat itu dalam surah As-Sajdah, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, yulah kami nampak dek kami, ya Allah lah kami dengar. Nampak azab kuah di akhirat. Yo dahsyat. Lah kami dengar lo orang maki-maki di azab. Farji'na, dipulang kami ke dunia balik, ya Allah. Itu mengapa pulang ke dunia? Kata orang nan menyasar di akhirat itu, na'mal solihah. Kami jadi orang elok lagi. Kalau balik ke dunia balik, kami solat lagi, kami bersedekah lagi, kami puasa lagi, kami solat berjemaah, kami istiqamah macam-macam. Inna muqinun, kini kamilah yakin, ya Allah. Tapi apalah dayo ibu dan bapa, cakap habis silek takana. Daun lah jadi karisiak, nasi lah jadi bubur. Nah, ada gunanya lah penyesalan seperti itu. Kalau nasi jadi bubur, alailah mak ayo di tonggoan toppingnya ayam dah bu, bisa lah mak juga. Tapi kalau daun lah jadi karisiak, karisiak tak mungkin jadi daun lagi. Artinya tak apa guna lah penyesalan yang seperti itu. Ya. Jadi dunia ini bukan tempat kita bermukim permanen. Tapi dunia ini hanya jembatan. Ya, kalau ibarat Trans Padang itu halte. Maka rugilah orang-orang, menyesallah orang-orang yang menganggap halte itu tampik berhenti selamanya. Bagi Trans Padang halte itu kan untuk menaikkan, menurunkan penumpang. Tujuannya tak di situ. Lanjut. Begitu pula dunia ini. Maka di antara kandungan hadis kau ibu dan bapa, yang pertama, motivasi bagi kita untuk zuhud di dunia. Apa itu zuhud? Nah, zuhud itu kata Imam Abdullah Furai, mengambil dunia sekadarnya, itu zuhud. Kalau kuliner awak pai kuliner sekadarnya. Kalau ngopi awak sekadarnya. Ada orang kuliner kok seolah-olah jadi tujuan hidupnya Pak, Ibu. Misalnya paruhnya lapar. Itu kafe, restoran yang tuju itu jauh lah. Padahal jam makan lah tiba. Aduh mau makan kecek kawan berhentilah siku ku halal apa boleh ndak siku ndak lama tu taruh di gas yo tu taruh jauh taruh kira tiba situ tutui ndak ada kedai lah tu lapa baru asalnya mau makan ke tujuan itu
Padahal makan kau tak tujuan hidup, cuman untuk sekadar bertahan hidup. Ini orang kuliner, Masya Allah, luar biasa. Ngopi juga begitu, minum, kumpul. Ada orang kopi segalihnya duduk sampai jam di kafe. Kopi segalih duduk sampai jam di kafe, kumpul-kumpulnya. Itu kata Imam Syekh Abdullah Furai, ambil dunia sekadarnya. Begitu pula yang traveling, jalan-jalan sekadarnya. Aduh nanti tiok sebentar macam ni kalender merah jadi bilu lah kalender merah lah bilu wak kasih tu lah ke objek wisata di situ. Maka halun lah. Seolah-olah traveling kau tujuan hidup balabiah. Maka zuhud terhadap dunia itu sekadarnya, traveling jalan-jalan lah. Piknik sekadarnya. Jangan lupa nak pokok ibadah yang menambah ketaatan kita kepada Allah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, jangan tunda untuk melakukan kebaikan. Kandungan hadis, jangan ditunda untuk melakukan kebaikan, ketaatan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa situasi besok yang akan kita hadapi. Maka ketika kita punya peluang, momentum untuk melakukan kebajikan, kebaikan, gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Alun tantulai bisuk kai duit tainda, bisuk ka sehat tainda, bisuk ka lapang tainda. Gunakan. Nah, ibu dan bapa, dunia ini jembatan, alat, bukan tujuan. Tujuan kita akhirat. Sebagus apapun kita merawat fisik kita di dunia, badan awak, jasad awak di dunia, pasti mati. Agak kita maraton setiap hari sekian kilometer, atau goes awak tiap pagi misalnya, atau agak ibu-ibu ko fitness tiap hari, senam sehat setiap hari, tetap mati. Maka ketika badan awak ko mumpung, momen awak masih ada, waktu awak masih ada, maka bersegera gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, bersungguh-sungguh menjaga waktu, disiplin waktu. Disiplin waktu itu akhlak Rasulullah. Rasulullah itu sangat produktivitas, kerja tinggi, disiplin datang. Ada orang kini tiap hari talambe datang pai karajo, talambe taruh pai karajo. Walaupun dia menggunakan jam tangan mewah, mahal rago jam tangannya, tapi kemewahan, kemahalan jam tangan tidak berdampak terhadap kedisiplinannya. Rancak dibuang jam tu. Ya, jam tangan mewah mahal. Lebih pai karajo talambe solat
orang lampiang salam tiba misalnya ya diundang rape itu lo mambi absen selai lah kabubar orang lah dibacon notulen baru tiba tidak disiplin. Rasulullah itu disiplin, bersegera. Kemudian banyaklah berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya. Kalau kini banyak orang berkawan di dunia maya, tapi sedikit kawan di dunia nyata. Kalau di dunia maya, di Facebook, Instagram, itu ribuan kawannya. Di dunia nyata, segenek sekawannya. Padahal kata Rasulullah itu, ya dalam hadis ini kandungannya berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang mendatangkan manfaat, ya, terutama komunitas majelis ilmu. Jadilah bahagian dari komunitas itu yang menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu dan bapak jemaah rahimakumullah. Begitu juga anak-anak sekarang luar biasa, masya Allah. Kalau menggunakan HP, kalau tadi tentang zuhud, kata Abdullah Furaiha itu sekadar saja. Termasuk kalau menggunakan HP sekadarnya. Chattingan sekadarnya. Main Instagram sekadarnya. WhatsApp sekadarnya. Ada yang melampaui batas. Baru tiba di rumah aku. Sampai kalalo aja tu apa ko? Lalu apa ko ya awak sampai pagi dia badan. Aduh betul itu. Beko jago lalu buka apa balik? Sianan mengirim Instagram, sianan baca Facebook, sianan like, buka balik. Pai makan ke restoran keluarga, anak bini, anak ampe berenam, penuh meja. Menunggu datangnya makanan, ndak ada bencangkrama, ndak ada mau tak keluarga aku. Sibuk menaku berenam orang tu. Sibuk berenam. Jadilah hilang rasa bersaudara, komunikasi awak, ya. Lah diikul, lah dibunuh ada ikut. Masya Allah, itu tidak sekadarnya, itu sudah melampaui batas, telah melalaikan kita. Ya, ibu hati-hati ibu, kalau punya wifi di rumah, kalau anak SMP, anak SD, pastikan jam 9, jam 10, misalnya, tidak ada jaringan wifi di kamar anak awak tu lalu, supaya lalu. Inilah panjang guru-guru di sekolah mengurusnya. Ambo guru di sekolah apa? Tahu bana lah berbagai macam cara metode guru majar, pakai video, pakai ikut permainan seluruh macam ice breaking. Nyo lama lalu. Namun diinvestigasi apa yang terjadi pada anak banyak begitu, dipanggil, ditanya elok, mengawal, akhirnya ikut pangkawalan Pak. Inyo makai HP sampai pagi kecil. Sehingga subuh tu lah mengantuk, nyo pergi sekolah, pergi lalu. Ikut.
Begitu bebasnya. Jangan-jangan kita orang tua ini sama perilakunya dengan anak-anak kita. Tentulah sama keadaan. Jadi ambil dunia ini sekedarnya, kata Abdullah Furai. Itu yang zuhud. Nah, ibu dan bapak, jadikan dunia ini memang bukan tempat kita. Kita ini ahli surga. Nenek moyang kita Adam alaihissalam itu penduduk surga, ahli surga. Kalau begitu kita bukan di dunia. Sekejap, sebentar. Iyo sebentar awak di dunia, yuk sekejap, iyo. Siapa yang tertua usianya di masjid? Di ruangan kita hari ini di masjid, siapa yang tertua? Mungkin Pak Imam kita. Berapa Pak Imam? 68. Masya Allah. Ya. Kalau ambo ditanya, ambo mendekati baru 50-an. Kalau ambo ditanya, ambo tanya hati ambo, Hendrizal, kini hampir 50-an. Yakinkah akan hidup 50 tahun lagi di dunia? Ambo jawab indah, ambo tidak yakin. Tak yakin ambo akan usia 100, tak yakin. Lalu pertanyaan berikutnya, orang yang wafat, orang yang mati 15 abad yang silam, sekarang mereka di mana? Jawabnya di alam barzah. Di alam barzah. 1500 tahun yang lalu nya wafat, nya meninggal. Kini nyo di alam barzah. Bara usianya, bara lamonyo nyo tinggal di dunia dulu. Mungkin jawabannya bermacam-macam. Boleh jadi hanya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, maksimal 100 tahun. Taruhlah ambil yang 100 tahun. 100 tahunnya di dunianya, tapi di alam barzahnya sudah 1500 tahun. Itu awak bicara alam barzah dulu. Memang jauh lebih pendek hidup di dunia aku, tinggal menatap di dunia aku, dibanding alam barzah saja. Alun wa mengecek akhirat, surga neraka, itu khalidina fiha abada. Itu hum fiha khalidun, itu kekal selama-lamanya. Boleh jadi yang meninggal 15 abad yang silam itu, dia hanya umurnya 40 tahun. Di dunianya hanya 40 tahun, tapi di alam barzahnya sudah 15 abad. Cuanta di dunia. Nah, oleh karena itu betapa ruginya orang ketika nyo jadikan dunia ko tujuannya. Bukti orang menjadikan dunia ko seolah-olah tujuannya. Kalau untuk urusan fisik ini habis-habisan. Untuk urusan jasad, raga ko ini habis-habisan. Mestinya awak kan khawatir gini ndak Bapak Ibu. Khawatir mana awak kini ko kalau awak ko fisik awak ko stroke. Kan khawatir awak. Kalau stroke awak baca rohnya fisik itu. Mestinya awak lebih khawatir kalau stroke hati awak, lumpuh hati awak. Nak do madok lai kamu saji, dah do teranga dewa azan ko lai teranga pura-pura nak teranga. Ketika
di televisi live orang misa Natal itu, misa Katolik itu, Paus diganti de Menteri Agama, azan TV menjadi running tag. Wih, berang awak mengamuk netizen Muslim seluruh Indonesia, mengamuk awak, marah semua. Sadarkah kita bahwa selama ini kita telah melecehkan azan juga? Yang ngamuk-ngamuk itu termasuk. Lah lama umat Islam ko nyo melecehkan azan. Nyo ganti azan ko yo bajudi, yo disco, yo organ, gitu azan. Tapi ketika diganti dengan running tag oleh ngamuk, marah orang seluruh Indonesia. Hikmahnya ada pula di situ. Sadarlah awak balik. Nah, ibu dan bapak jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan ini hadis ini memang, karena memang banyak orang yang hidup tidak seperti musafir, yang hidup tidak seperti orang asing, tapi dia seolah-olah pribumi yang menetap selama-lamanya, lupa nyoyo akhirat. Nah, cuba bayangkan ibu, kalau mau urus badan awak fisik, muka sih ibu tu bara biayanya. Kini apa skincare itu kan tak murah lah bu. Single glowing ibu itu mau tanya harganya mahal. Yang ramping bisa langsing itu kadang pokoknya, Padahal ketika roh kita diambil oleh Allah, jasad kita tidak berharga, membusuk. Dikubur, kembali ke tanah, tak ada ragu, tak ada nilai jasad yang awak rawat dan rancak tadi itu, yang maha ragu itu. Oleh karena itu seimbangkanlah olahraga dengan olah hati. Cemaslah kita kalau kita fisik kita ini lumpuh, tapi jauh lebih cemaslah kita kalau hati wak ko lumpuh. Tak maduk lagi ke agama, tak maduk ke seruan Allah. Mari kita jadi manusia-manusia yang hidup di dunia ini seperti orang asing, yang malu-malu, yang sungkan-sungkan, yang tidak berkumpul untuk urusan-urusan yang tidak berguna, dan seperti pengembara yang jelas tujuannya. Ketika dia mampir singgah di suatu tempat hanya sekadar untuk istirahat, berkemas-kemas, tujuan selanjutnya dia tidak melenceng. Tujuan kita yang hakiki adalah akhirat. Tujuan kita adalah syurga. Mudah-mudahan kita menjadi makhluk syurga, pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Ada pertanyaan ibu dan bapak? Tandoan yang tandoalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما